Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya dengan orang yang sembahyang duduk atas kursi pada rakaat pertama, kedua dan ketiga kerana dia tidak boleh bangkit, itukah? Maka dia sujudnya secara isyarat, sujud macam tu. Tapi pada rakaat yang terakhir dia tidak perlu bangkit. Apakah kira-kira dia perlu sujud secara sempurna sebagaimana kita sujud dengan 7 anggota? Yang pertama, sembahyang atas kursi itu kita kena pastikan yang kita tidak mampu tu yang mana satu. Apakah dengan kita tidak boleh sujud dengan 7 anggota, atau yang dengan kita tidak boleh berdiri? Itu yang pertama. Kalau ternyata dengan kita yang tidak boleh itu adalah rukuk dengan sujudnya, kalau berdiri kita sanggup, maka tidak akan gugur kewajiban kita berdiri betul disebabkan karena kita tidak boleh sujud. Jadi cara kita sembahyang, kita tetap wajib berdiri. Kursi di belakang, Allahu Akbar, waladhdallin. Ini ringkas saja, bukan langsung baca waladhdallin, tidak boleh. Dari alhamdulillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kita tak boleh rukuk. Okey, kalau macam tu kita duduklah untuk kita rukuk. Rukuk rendah macam ni, i'tidal sami Allahu liman hamidah, dan juga kita rukuk saja tidak boleh apalagi sujud. Maka kita pada sujud kita lebih rendah daripada rukuk. Kalau rukuk kita tadi macam ni, maka dengan sujud kita lebih rendah daripada rukuk. Allahu Akbar, sujud. Kalau boleh pada masa kita sujud, dahi kita ni berputulan dengan tempat kita sujud pada waktu kita dalam keadaan sehat afiat. Ini kalau kita tidak boleh sujud. Tapi kalau pada saat dengan kita yang tak boleh itu berdiri ya. Okey, kalau memang tidak boleh berdiri tapi boleh sujud, maka dengan kita berdiri kita ganti dengan duduk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud kita leluasa dengan 7 anggota. Kita kena sujud secara sempurna, bangkit daripada sujud, kemudian kita sujud kembali pada masa kita berangkat atau beranjak berpindah kepada rakaat yang kedua, kembali dengan kita duduk atas kursi. Itu kalau kita mampu sujud tapi tidak mampu berdiri. Tak mampu kedua-duanya, okeylah, tak mampu kedua duduk macam ni lah. Rukuknya isyarat, sujudnya isyarat, salamnya pun juga sebagai penghujung pun juga salam, tak ada masalah. Kecuali kalau memang tak boleh digerakkan kepala kita, itu tak boleh, berat. Okeylah kalau macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang paling aneh, sembahyang berduduk, tapi belanja beli roti canai, jogging, masalah tu. Malaikat mesti heran. Cumana? Dan jangan, kalau untuk salat sunat tak apa. Salat sunat berduduk silakan saja. Salat fardu. Satu kesalahan yang baru-baru ni pergi umrah, yang pernah berumrah naik pesawat mas, yang umrah atau haji naik pesawat mas, yang diperagakan, yang ditayangkan sama mas tentang salat berduduk atas kursi itu untuk orang yang salat menghormati waktu, dan itu salat tidak akan gugurkan kewajiban. Sampai pada tahap kami mau salat ke belakang, pramugari tak bagi, pramugari juga tak bagi. Semua penerbangan Timur Tengah, Saudi, Kuwait, Qatar, ada musalla, ada surau, ada tempat untuk sembahyang di belakang. Arah kiblat kita sudah tahu, besar kita menuju Timur Tengah, menuju Madinah, depan ada penunjuk arah kiblat, dan kita boleh berdiri. Selama dengan kita masih boleh melaksanakan salat secara berdiri dengan keadaan sempurna, dengan wudunya atau tidak dengan tayamumnya, maka kalau kita laksanakan salat fardu dengan berduduk, salat fardu wajib diqadha. Yang ditayangkan katanya disokong sama Jakim, itu tidak ada sebutan. Yang Nabi kita salat berduduk, wa yubi'u di waktu rukuk dan sujud isyarat,
haitsumat tawajjat bihi rahilatuh, ke arah Nabi kita pergi itu untuk sembahyang sunat. Salat fardu tidak boleh dikerjakan tanpa menghadap kiblat, tanpa dengan rukuk dan sujud yang sempurna. Kalau kita laksanakan sujudnya tidak sempurna, sujud dan rukuk secara isyarat, tidak menghadap kiblat, salat fardu tersebut wajib diqadha. Ini bukan khilaf mazhab, ini mansus nas daripada hadis walam yakun yaf'alu dzalika fil faridati, dan Nabi kita tidak melaksanakan salat secara isyarat itu dengan melaksanakan salat fardu. Fardu Nabi kita tidak laksanakan semacam itu. Kalau kita tidak boleh berdiri pramugari tak bagi, maka salat nanti selepas sampai ke destinasi salat wajib diqadha. Bagaimana dengan yang tadi itu? Yang tadi itu rakaat pertama tak boleh bangkit, dengan rakaat yang terakhir boleh. Oke. Kalau boleh rakaat yang terakhir dengan kita sujud secara sempurna, bangkit daripada sujud yang pertama, sujud yang kedua, duduk tasyahud atas lantai. Yang mana yang boleh? Jadi kata ulama, tak boleh berdiri, duduk. Wah, susah nih. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, telantang. Tak boleh telantang, sembahyang dalam hati. Sembahyang dengan mata dulu, kedipan mata. Rokok, bangkit, sujud. Ingatlah pergerakan sembahyang. Tak boleh salat dengan mata, salat dalam hati. Tak boleh salat dalam hati, cepat-cepat mati. Selesai. Kalau seandainya tadi kan kaki kita ini tak boleh, kita bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, tak boleh bangun. Allah, entah macam mana, akhirnya dengan kita terpaksa lanjutkan salat kita dalam keadaan berduduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Masa kita duduk tadi itu kaki kita terasa ringan, rasa-rasa kita ada sehat, wajib kita berdiri pada seketika itu untuk kita melanjutkan Fatihah kita. Tak boleh Fatihah kita lanjutkan dalam keadaan berduduk karena kita sudah sehat. Macam itu juga kalau pada waktu tadi kita berdiri, ternyata kita udah goyang, kaki kita sakit sungguh. Ini kalau kita paksakan kita akan tumbang. Boleh dengan kita duduk pada saat ketika itu, perbedaan hukum. Kalau pada waktu kita lagi sedang baca Fatihah terus tergoyang, kaki kita sudah tidak boleh ditirikan, maka dengan kita masih boleh sambil duduk sambil membaca Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi kalau sebaliknya, masa kita lagi sedang baca Fatihah, di pertengahan Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, kita terasa ringan, kita terasa sehat, maka kita wajib berdiri. Masa kita berdiri kita tidak boleh lanjutkan Fatihah. Kenapa? Sebab Fatihah wajib dibaca dalam keadaan berdiri, tidak boleh dibaca sambil bangkit daripada duduk. Tegak berdiri begini baru Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.